Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Adapun derajat halal dan haram itu, maka ketahui olehmu bahwasanya yang haram itu sekaliannya jahat, tetapi setengahnya lebih jahat daripada setengahnya. Sama abe jahat cuma ada jibangat. Dan demikian lagi yang halal itu sekaliannya baik, tetapi setengahnya itu lebih baik daripada setengahnya. Dan orang yang memeliharakan daripada yang haram dan menjauhi akan dia itu, yaitulah orang yang wara. Jadi wara orang yang menjauhi yang haram. Dan bagi orang wara itu, orang yang wara itu 4 derajat. Derajat yang pertama wara orang yang adil, itu wara adil. Nanti wara orang soleh. Kemudian nanti lagi ada wara yaitu wara orang adil ini, itu sekedar ikijete adil, sekedar kawa jadi saksi nikah, kawa jadi saksi perkara, yaitu memeliharakan daripada sesuatu yang dipatwakan oleh fuqaha ahli fikih akan haramnya. Jadi bila fikih haram hindari yaitu dinamakan haram mutlak. Mutlak haram semata-mata. Dan jadilah orang yang mengerjakan akan dia itu dibangsakan disandarkan kepada fasik. Jadi ulah ji menggawe ji haram mutlak teh fasik hukumnya. Awe ji dadak atau gilang adakah? Hah? Kita ngosebutan dadak ge malah. Hah? Del. Tawan awe ji kamar. Hah? Hah? Kembang idanya mah. Dan maksiat dan dengan dia hilang adilnya. Bila menggawe haram tu tidak adil ndai. Dan haram inilah yang dipeliharakan oleh ahli syariat yang zahir. Kata haram nyata-nyata beh. Nah itu bila tagawi jadi fasik. Derajat yang kedua wara orang yang solihin. Nah itu lo solihin ndai di derajatnya, yaitu menegahkan dan memeliharakan ia akan daripada yang subhat. Subhat yang tiada yakin akan halalnya dan tiada yakin akan haramnya. Lagi tiada dipatwakan oleh mufti akan haramnya itu. Awalnya jida haram cuma arep ragu-ragu. Dan memudahkan oleh fuqaha mengamalkan akan dia itu. Ahli fikih taluh beh. Karena zahir syariat tiada menghukumkan akan dia itu haram, tetapi sunat menjauhi akan dia pada ahli syariat. Contoh narai rokok, kan rokok itu ada ji menyot haram, ada ji menyot taluh makruh, enggak lah. Nah, bila menghindari rokok berarti orang tu orang soleh. Dan dengan menjauhi akan demikian itu naik derajat ahli syara kepada derajat ahli wara. Kalau tanah derajat pertama wara adil itu ahli syara, ini jadi ahli wara. Dan naik daripada derajat ahlul adli kepada derajatus solihin. Dan terkadang setengah daripada syubhat itu wajib menjauhkan dia. Karena ada kiaji ida jelas haram cuma wajib menjauhi. Seperti yang lagi akan datang pada bicara derajat subhat, maka diperhubungkan tuh disamakan dengan mutlak haram yang pada derajat yang pertama itu. Dan setengah daripada subhat itu makruh menjauhkan dia, yaitu wara orang yang was-was. Nah, itu makruh. Seperti menegahkan daripada berburu-buruan. Barangkali ada di dalam hutan atau di dalam laut itu binatang orang yang lepas ke dalamnya. Nah itu was-was tarai. Koler ya kumamisi. Ke ada baung yonoloh lapas ke ada. Nah itu beken ke dalamnya. Atau barangkali ada ikan orang yang lepas ke laut itu.
koler ya kumamisi engke lauk ji huang barito tu ada ayo nuluh lapas wang kuramba kan jadi ayo takinan nuluh teh wara waswas sare. Maka orang menjauh akan yang demikian itu semata-mata waswas jua, bukan wara yang dituntut akan dia oleh syara dan kiaskan akan yang lain daripadanya. Misal subhat yang sunat menjauhkan dia itu dan dinamakan orang yang menjauhkan angka dia wara salihin, yaitu seperti binatang buru-buruan yang telah dilukai akan dia. Kemudian maka gaib ia daripada orang yang melukai akan dia itu. Kemudian maka mendapat ia akan binatang itu padahal telah mati. Maka pada zahirnya bahwasanya mati itu sebab luka itu, tetapi diihtimal barangkali matinya itu dengan sebab terjatuh atau terhampas kepada sesuatu. Tuba buru menumbak kan, bukah binatang buruan tanah. Jadi kan karena baburu itu tidak sampai menyembelih halal ke lah, halal. Syaratnya mesti dengan senjata tajam, amun dengan senapang angin dah kawa karena bikin senjata tajam teh, karena itu senjata dumul. Nah, alang utin ketuh teh senjata dumul kan. Karena bila kepang baburu dengan jite mate binatang. Bukah bajang na bukah kali ka buah tombak yak jadi buka udah sampai tarik mana ya tanjung beberapa jam malang mate ya di bajang ya. Nah gitu iya mate kauyuhan ka mate buah tombak kan ada ragu-ragu itu. Nah ite sunat dijauhi karena mungkin be mate ya kauyuhan bikin buah tombak. Maka ketika itu terjadilah ia subhat, tetapi pada zahir syariat tiada dihukumkan akan binatang itu haram, tetap tahu. Dan seyogianya bagi orang yang wara solihin menjauhkan dia karena sabda Nabi SAW, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Artinya tinggalkan olehmu akan sesuatu yang syak akan halalnya, itu syak teragu, kepada sesuatu yang tiada syak akan halalnya, dan yang syak akan haramnya itu kepada yang yakin akan halalnya. Dan kiaskan olehmu akan segala syubhat yang sunat menjauhkan dia, seperti yang lagi akan datang pada bicara syubhat yang tiada wajib menjauhkan dia itu. Derajat ketiga, nah gitu bukan wali adik. Kepang merasa wali arep kibos berokok, nah bikin wali gitu biar pander kisah wali-wali. Wara orang yang muttaqin, yaitu menjauhkan sesuatu yang tiada dipatwakan oleh mufti akan haramnya, yakni tiada dihukumkan oleh fuqaha akan haramnya, dan tiada syubhat akan halalnya, yakni lagi yakin akan halal, yakin be halal, tetapi ditakuti daripadanya itu membawa kepada yang haram, yang lain daripadanya. Kuman are itu halal be, cuma be kuman are kare tingking uti, nah lemot manuk buah perkosa. Jadi sunat itu wara orang muttaqin. Karena sabda Nabi SAW, la yablughul abdu darajatal muttaqin hatta yadama la ba'sa bihi makhafatan babi ba's. Artinya tiada sampai seorang hamba Allah itu akan derajat orang yang muttaqin hingga meninggalkan akan barang yang tiada mengapa dengan dia itu, karena takut kan barang yang mengapa dengan dia, yakni meninggalkan sesuatu yang tiada haram karena takut ia membawa akan sesuatu yang haram yang lain daripadanya. Nah, milih warung jimili itu sama abe banda ije warung te penjaga bawi bakas, ije penjaga bawi tabela. Nah ulwara mutakin memilih je penjaga bawi bakas di tabela atau kare ada modus kare rancak bepilihan gante. Karena beken beniatnya memperkosa arep, nah hanyar ketahuan rancak paharul bepilihan kan ada bawi itu memperkosa paharul pamangan. Jangan oh paharul cuma melay be ulo ya kan. Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kunna nadau tis'ata asyaril halal makhafatan naqa fil haram. Artinya adalah kami meninggalkan akan 9 daripada 10 yang halal karena takut bahwa kami jatuh di dalam yang haram. Ayatah jihalal teh ada 10, ije bejinun Sayyidina Umar khawatir kayak tagawi ji haram. Dan dari karena inilah kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala,
wa kana ba'dhum yattajiru wa kullu ma yastawfi ya'khudhuhu bi nuqsani habbatin wa ma yuti yawafihi ma ziyadati habbatin liyakuna dzalika hajizan minan nar. Tuh lo batoh pilihan berjualan. Artinya dan adalah setengah daripada orang muttaqin itu yaitu orang yang berniaga dan tiap-tiap sesuatu yang dibelinya akan dia itu daripada seorang maka mengambil ia akan dia dengan kurang satu biji dan tiap-tiap sesuatu yang dijualnya itu maka memberikan ia akan dia serta lebih satu biji supaya adalah yang demikian itu mendinding akan dia daripada api neraka. Bila ia berpilihan milik korma ija kilo, nah ya nonoloh ija kilo, karim pulia ija kabawak, paham lah, kayak nonoloh labihan. Bila ya berjualan dengan uluh ija kilo, ilabihai ija kabawak, buen, kayak kurang, nah itu mentakin. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa min hadhihi darajati al-ihtirazu amma yatasamau bin nas fa inna dzalika halalun fil fatwa walakin yukhafu min fathi babih ayyan jarra ila ghairihi wa ta'allufin nafsi istirsala fatatrukal wara. Artinya dan setengah daripada derajat orang yang muttaqin itu yaitu memeliharakan daripada yang dimudahkan oleh kebanyakan manusia dengan dia, dimudahkan dientengkan. Oh taloh habe Allah, taloh habe. Jadi jitaloh taloh teh elain gawi. Maka yang demikian itu halal walaupun halal pada fatwa fuqaha tetapi ditakuti, dikhawatirkan akan orang yang membukakan pintunya itu bahwa menghila membawa ia kepada yang lainnya yang tiada halal. Dan barangkali jadi biasa nafsunya akan mengekalkan yang demikian itu maka jadi ia meninggalkan akan wara itu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, fa min zalika ma ruya an Ibnu Abi Ma'bad anu qala kuntu sakinan fi baitin bikirain fa katabtu kitaban wa aratu an akhudha min turabil haid li utribahu wa ujaffifahu thumma qultu al haid laisa li fa qalat li nafsi wa ma qadru turabi min haid fa akhadtu min turabi min turab hajati falamma nimtu fa idza ana bi shakhsin waqifin yaqul ya Ali ibn Ma'bad saya alamu gadan alladhi yaqul wa ma qadru turab min haid wala ma'ana hadzalika anu yara kaifa yuhattu min manzilatihi fa inna littaqwa manzilatan tafutu bi fawati wara'il muttaqin wa laysal muradu bi ayyastahiqa uqubatan ala fi'lih. Artinya maka setengah tuh kisah ulo batuh kalau kaya hati-hati maka setengah daripada yang demikian itu yakni setengah daripada derajat orang yang muttaqin yang memeliharakan daripada yang dimudahkan oleh kebanyakan manusia Allah taloh habeh itu yaitu yang diriwayatkan daripada Ali bin Ma'bad bahwasanya ia berkata adalah aku diam di dalam rumah dengan sewaan itu menyewa huma maka aku menyurat akan satu surat dan adalah aku berkehendak bahwa mengambil daripada debu jidar teh dinding yalang kitab ya lemah hayal itu karena aku berkehendak membubuh debu itu daripada surat itu supaya aku keringkan akan suratannya dengan debu itu. Ulu batuh kan menulis surat itu dengan tinta jiha culup, paham lah tinta culup. Nah jadi human ulu batuh teh huma nare batu bata lah. Nah supaya tinta itu kering lalu pakai petak biasa menjeda belepotan kan. Jadi osidin yaku tuh menulis surat lalu supaya teah tinta anak indongo petak dinding petak tuh yunuloh kayak huma teh padahal kan kira-kira teh taloh abe di tempon huma gin biasa abe nah inon petak teh dabu teh lalu ya non si surat tanah supaya manganan tinta paham lah. Kemudian maka aku kata dalam hatiku jidar rumah ini bukan hak milikku aku tuh huma tuh bikin ayong menyewa maka berkata bagiku oleh nafsuku dan apa kadar debu yang sedikit daripada jidar ini taloh abe isota nafsu. Maka aku ambil daripada debu itu sekadar hajatku. Maka tatkala aku tidur tiba-tiba aku dengar seseorang yang berdiri padahal ia berkata ina guruluh waktu mantiroh tubuhan wali da kau salah isut na guruluh hai Ali lagi akan mengetahui esok pada hari kiamat orang yang berkata dan apa kadar debu yang sedikit daripada jidar itu kareh kau lembah hari kiamat kareh ina guruluh ada kareh sanksi menganggap enteng hal itu. Kalau bihin guru kepada guru sekumpul, guru bangil si Jawa, sidin menyewa huma. Jadi bajun sidin teh anak sidin si kursi, dada keren mencatuk dinding mandak paku. Paham lah, bila mandak paku itu berarti dindingnya dulu bijat tidak, belubang tidak. Bila kayu, bila permanen gitu, ada keren nano menjatuh semen.
Rajin betukang si asrama macam-macam. Tapi kan yun arep. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dan barangkali makna yang demikian itu yakni mana perkataan yang diriwayatkan daripada Ali bin Ma'bad itu bahwasanya ia akan melihat nanti betapa diturunkan akan derajatnya itu karena si akhirat mohon derajat wali karena bahwasanya bagi orang yang takwa itu martabat yang tinggi yang luput ia dengan luput wara. Jadi derajat takwa itu tinggi tapi berkurang kalau kurang wara, kurang hati-hati belum. Dan bukan murad yang dimaksud, bukan yang dimaksud demikian itu bahwa mustahik ia, mustahik berhak ia akan siksa atas perbuatannya itu, bukan itu, cuma ya mohon derajat kurang hati-hati. Dan setengah daripada wara muttaqin itu meninggalkan perhiasan. Perhiasan itu maksud baju jipina larang-larang. Karena takut membawa kepada riya atau takabur. Dan jikalau ada pada asal perhiasan itu mubah sekalipun tahu cuma niat teh nangkeh kare pamer dengan kawalan. Ya kami milih HP teh biasa-biasa, mun milih iPhone kawa tapi engkeh kare sombong nang kawal. Gitu tidak kawa milih ngarasi milih bikin teh. Dan setengah daripada wara muttaqin itu meninggalkan memakai bau-bauan bagi orang bujang karena takut menggerakkan ia akan syahwatnya. Kemudian membawa kepada memikirkan akan perempuan. Kemudian membawa melihat ke perempuan. Kemudian membawa kepada berzina. Nah, bila aku pakai minyak harum tuh maka arep tuh ampiye teh kira-kira teh ganteng. Bila arep harum tuh karena bawi ada aja menaksir dengan arep. Bila menaksir dengan arep, nah lalu arep hakon. Bila arep ada hakon lalu wik-wik. Jadi kalau arep pakai minyak harum jipina aja larang-larang. Dan barang sebagainya seperti yang disebutkan beberapa misalnya itu oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin pada tempat bicara ini. Tanal muttaqin, nah gitu buan wali-wali ini, tanal orang takwa buan kiai itu. Nah, ada jika keduanya buan santri. Dan derajat yang keempat, nah gitu wara buan wali-wali ganal. Wara orang yang siddiqin yaitu meninggalkan sesuatu yang halal yang bukan karena Allah Ta'ala. Pokoknya bila bukan karena Allah dakonnya. Anak mihop itu karena narai. Karena haus bedas beda. Karena penting bila ada urusan Tuhan anyar. Dan bukan karena menguatkan atas berbuat ibadah. Bila ada urusan berhubungan dengan ibadah, kuman akan narai. Nah, karena mangat beda bila ida jagar menunjang ibadah. Yani adalah orang siddiqin itu tiada berbuat daripada sesuatu yang mubah, yang halal, melainkan karena Allah Ta'ala dan karena menguatkan atas berbuat ibadah. Mentiruh tu narai supaya kawa bertahajud hanya mentiruh narai. Nah, ida mentiruh bedas ida maku tu. Dan tiada berbuat sesuatu yang mubah lagi halal melainkan hadir di dalam hatinya bahwa adalah sekalian nikmat itu daripada Allah Ta'ala. Bila menggawi sesuatu halal ingat ayun Tuhan. Maka jikalau ia melihat sesuatu itu daripada yang lain daripada Allah Ta'ala, maka seolah-olah yang halal itu jadi haram kepadanya. Inilah martabat orang yang arifin, wali-wali yang mentauhidkan akan Allah Ta'ala dengan tauhid yang khalis dan murni. Dan tiada ia berbuat sesuatu yang mubah itu karena hawa nafsunya. Maka berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fahazi daqaiqul wara' inda saliki tariqil akhirah wa tahqiqu fi anal wara'a lahu awwalun wa al-imtina' amma haramatut fatwa wa wara'ul udul walau ghayatun wara'u siddiqin wa dzalika wal imtina' min kulli ma laysa lillah mimma akhadhahu bi syahwatin aw tawassala bi makruhin aw ittasala bi sababi makruhun wa bainahuma darajatun fil ihtiyad fa kullama kana al-'abdu ashadda tasdidan ala nafsihi kana akhaffa zahran yaumal qiyamah wasra jawazan ala sirat wa ba'da an tatarajjaha kifatu sayati ala kifati hasanati wa tatafawatul manazilu fil akhirah bihasabi tafawuti darajat fil wara kama tatafawatu darajatun nar bihaqiz zalamah bihasabi tafawuti darajatil haram fil khubsi. Artinya maka inilah yang halus-halus, artinya bahasan yang rumit-rumit bagi wara orang yang menjalani jalan akhirat. Amun kilau itah atau ayo nuluh gin hantam gila dah hukum wara-wara itu.
Dan sebenarnya bahwasanya wara itu ada baginya permulaan, yaitu menegahkan, menahan diri daripada barang yang diharamkan oleh fatwa fuqaha, dan yaitu wara orang yang adil. Dan ada baginya perhinggaan, ada akhirnya, ada finishnya, dan yaitu wara orang yang siddiqin, wara wali tanau, yang menegahkan, yang menahan diri daripada tiap-tiap yang tiada karena Allah Ta'ala, daripada sesuatu yang mengambil ia akan dia dengan syahwatnya, atau menyampaikan kepadanya itu dengan makruh, atau sampai dengan sebabnya itu yang makruh. Jadi ada wara adil, ada wara salihin, ada wara muttaqin, ada wara arifin. Dan di antara dua wara itu beberapa derajat di dalam memeliharakan ia akan agamanya. Maka tiap-tiap yang ada seseorang hamba Allah Ta'ala sangat bersungguh-sungguh memeliharakan atas dirinya daripada yang demikian itu, maka yaitu adalah ringan tanggungan belakangnya. Tanggungan belakang berarti bebannya pada hari kiamat nanti. Semakin kita hati-hati belum si dunia, urusan penginan, urusan harta, semakin ringan urusan si akhirat. Dan segera ia melalui atas titian siratal mustaqim, dan terlebih jauh daripada memberatkan akan daun neraca. Neraca atau timbangan, daun timbangan amal yang kejahatan atas daun neraca yang kebajikan pada hari kiamat. Dan bersalah-salahan, bersalah itu berbeda martabat orang di dalam akhirat itu dengan sekira-kira dihitung, dengan dihitung bersalahan berbeda segala derajat wara ini, seperti bersalah-salahan pangkat orang yang di dalam neraka pada hak orang yang zalim, dengan sekira-kira bersalahan segala derajat yang haram di dalam kekejiannya. Si neraka berpangkat-pangkat kia aja, ada di neraka jenderal, gitu aja penjahat bebenaran tuh, ada di neraka kopral gitu, di umba-umbaan. Karena martabat yang haram itu setengahnya lebih keji daripada setengahnya, wallahu a'lam. Sembahyang sunat.